Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat Cahaya Grupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di malam ini, Jumat malam? Saya doakan kabar Anda semua semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan kemudahan. Hari ini, tanggal 1 Oktober 2021, sudah berganti bulan, awal bulan yang baru, bulan Oktober, bulan ke-10, berarti sebentar lagi juga berganti tahun ya, bulan 11, bulan 12, kembali memulai tahun yang baru, Januari 2022. Rasanya baru kemarin kita masuk ke bulan Januari, tapi sekarang sudah ada di penghujung, di bulan-bulan terakhir di tahun 2021. Apa yang sudah Anda kerjakan di tahun ini? Apa yang sudah Anda dapatkan di tahun ini? Sudahkah apa yang Anda dapatkan itu sesuai dengan apa yang Anda buat plannya di awal tahun kemarin? Ataukah apa yang Anda buat itu hanya ulangan dari tahun-tahun berikutnya? Banyak kan orang seperti itu membuat resolusi gitu ya, tahun baru yang isinya sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi sesuatu yang lucu gitu ya, membuat sebuah impian yang isinya sama saja dengan tahun sebelumnya. Kenapa? Karena impiannya tidak terwujud, impiannya tidak terjadi. Nah, kenapa impian itu nggak terjadi? Bukan karena belum waktunya, atau bukan karena Tuhan tidak meridhoi, atau bukan karena Tuhan tidak mengabulkan, tapi pasti ada kesalahan dalam program di kepala Anda. Itu yang saya bilang, kita manusia harus sibuk masuk ke dalam diri, masuk memperbaiki diri. Artinya apa? Daripada sibuk ngomongin orang, sibuk untuk ngelihat orang, sibuk untuk gibah kalau bahasa agamanya, lebih baik sibuklah untuk masuk ke dalam diri Anda, sibuk untuk merenung, untuk melakukan perubahan-perubahan besar di dalam diri Anda. Itu lebih penting. Orang yang hebat, orang yang kaya, orang yang sukses adalah orang-orang yang mampu menundukkan dirinya. Orang yang mampu memperbaiki semua kesalahan-kesalahannya. Memperbaiki kesalahan itu harus dimulai dengan mengakui bahwa diri kita salah. Termasuk dengan impian tadi. Ya, kalau impian itu tidak terwujud, maka sadarilah bahwa kesalahannya ada pada Anda sendiri, bukan pada orang lain atau pada siapapun juga. Apalagi Anda nyalahkan Tuhan, nyalahkan Allahnya. Ini sebuah kesalahan besar. Allah itu, Tuhan itu sudah maha baik kepada semua manusia. Anda dikasih udara, dikasih air, dikasih matahari, dikasih nafas tubuh yang luar biasa. Itu bukti Tuhan maha baik. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhannya itu suka menghukum, Tuhannya suka tidak mengabulkan, Anda salah sebetulnya. Itu prasangka jelek yang sering banyak orang utarakan terhadap Tuhannya. Padahal seharusnya kepada Tuhan kita harus berprasangka sebaik-baiknya. Nah, hari ini hari Jumat. Tadi pagi saya bangun pagi gitu ya. Kemudian seperti biasa sholat subuh. Kemudian saya treadmill gitu ya. Saat treadmill saya main basket sama Ami sebentar. Lalu memberikan kelas AMC online. Tadi pesertanya dari Jakarta sih, tapi aslinya dia dari sekitar Banyumas, karena logat bahasanya seperti itu. Dia bekerja di Jakarta. Dia cerita bahwa dia dapat job itu, dapat pekerjaan itu adalah setelah dia mendengarkan Cahaya Kehidupan, menonton Cahaya Kehidupan. Jadi apa yang ada di Cahaya Kehidupan dia terapkan, dia dengarkan, dia lakukan, dia praktekkan, sehingga dia dapat pekerjaan, sehingga dia mau untuk belajar AMC supaya lebih paham lagi, lebih dalam lagi pemahamannya, sehingga sehingga dia semakin sadar bagaimana menggunakan pikiran. Bapak ini dia belajarnya step by step, artinya dia baca dulu di buku 10 kehidupan pikiran, kemudian dia
membeli lagi buku Alfa Telepati, dia gunakan untuk menarik pekerjaan, dia beli lagi kitab satu-satu sugesti gitu ya, dia gunakan untuk dia menjadi PD dan dapat pekerjaan. Akhirnya dia dapat pekerjaannya, dan tadi dia cerita bahwa ternyata selama ini saya salah, Pak Firman. Selama ini saya salah dalam berpikir, saya salah dalam berdoa. Apalagi kata dia, setelah saya baca modul AMC, itu ada yang ajaib, gaji saya dinaikkan. Padahal saya baru kerja di sini 3 bulan, saya sudah naik gaji. Bahkan sama si bosnya dia, katanya dia sudah dikasih kepercayaan untuk mengurusi satu tempat percetakan yang orangnya cukup banyak, kata dia. Itu karena dia merubah pola pikirnya, menerapkan apa yang ada di modul AMC, dan ketika dia hari ini belajar, dia mengatakan, wah, ini saya jadi lebih pede lagi, saya jadi lebih tahu bagaimana melakukan sesuatu untuk kedepannya. Banyak orang merasa impiannya gagal karena dia menganggap saya tidak bisa apa-apa. Banyak orang takut mewujudkan mimpinya karena dia merasa saya lemah, saya miskin, mana bisa saya bisa punya impian. Nah, padahal sebetulnya semua orang itu punya potensi yang sama selama dia sadar bahwa dia punya pikiran dan dia masih bernafas. Seperti itu si bapak tadi, dia dari Banyumas, kondisinya terpuruk, kemudian dia baca buku, terapkan ilmu alfa telepatinya, dia akhirnya dapat pekerjaannya dan dia berani membuat impiannya. Jadi sebetulnya modal utama untuk membuat impian terwujud adalah kekuatan pikiran Anda. Nah, supaya bisa menggunakan kekuatan pikiran itu, maka Anda harus belajar bagaimana mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Kalau Anda tidak tahu caranya, ya otomatis salah dong. Otomatis pasti ada hal-hal yang tidak nyaman di hidup Anda. Yang namanya mau nyetir mobil tapi nggak tahu caranya, ya tentu nanti mobilnya bisa nabrak-nabrak ke sana kemari gitu ya. Semua memang butuh ilmu, semua butuh caranya. Termasuk menjalani hidup, membuat impian terwujud juga ada ilmunya. Ilmunya adalah dengan berpikir, ilmunya menggunakan pikiran dengan benar. Kalau Anda tidak mau belajar ilmunya, bagaimana impian Anda terwujud? Bagaimana impian Anda terjadi? Jangan buru-buru nyalahkan Tuhan. Jangan mengatakan bahwa saya sudah mengerjakan apapun, saya sudah melakukan usaha apapun, tapi kenapa nggak terwujud impian saya? No, Anda belum mengerjakan semua usaha. Anda belum memasuki semua kesempatan. Jangan buru-buru mengatakan saya sudah mengerjakan semua hal. Itu namanya Anda sudah putus asa, Anda meremehkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak bantu Anda, seolah-olah Tuhan tidak memberikan Anda kesempatan lagi. Percayalah, ketika Anda masih punya pikiran, ketika Anda masih bisa bernafas dengan normal, Anda masih punya senjata, Anda masih punya potensi untuk membuat impian Anda terwujud. Jangan minder dengan Anda lahir dari keluarga yang miskin, jangan minder sekarang Anda anaknya orang yang tidak punya, nggak ada hubungannya. Apapun kondisi Anda sekarang, selama Anda masih punya kepala, punya pikiran, punya otak, dan Anda masih bisa bernafas normal, Anda masih punya kesempatan untuk mewujudkan semua impian-impian Anda. Tinggal Anda, apakah Anda mau ataukah Anda tidak mau. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.